Jadi orang kaya itu bukan orang yang lebih sibuk bekerja, tapi orang kaya itu adalah orang yang bisa memberi nilai pada kerjanya, pada waktunya, dan pada hidupnya. Itu letaknya orang kaya. Kemarin sudah kita terangkan bahwa uang itu malas mendekat pada orang yang kerja keras tanpa tujuan yang jelas. Itu harus sampean ingat dan mulai sampean laksanakan. Kemudian sampean bayangkan, sampean canangkan tujuan apa yang hendak Anda capai. Jadi kalau kerja keras tanpa tujuan yang jelas, tidak akan menjadikan rezeki yang berupa uang itu suka pada kita. Jadi secara energi itu menolak kalau kita tidak punya tujuan yang jelas. Bukan berarti kita itu tidak menganggap penting kerja keras, tapi juga harus bagaimana kerja itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi karena banyak orang itu salah kaprah bahwa yang menjadikan uang itu didapat, yang menjadikan orang itu kaya itu kerja keras. Justru di situ kelemahan banyak orang. Nah, pada malam hari ini karena nanti saya lihat itu Al-Hikam kalam ke-10 itu membahas nilai, membahas inti, membahas manfaat, membahas ruh. Ruh itu kan sesuatu yang bernilai. Maka saya kaitkan dengan ilmu wadah rezeki, bahwa tidak hanya cukup kita kerja keras, tapi harus punya tujuan yang jelas. Di samping kerja keras, kita juga harus mampu untuk memberi nilai pada sesuatu yang ada di diri kita. Jadi tidak cukup kerja keras kalau tanpa tujuan yang jelas. Tidak cukup kerja keras kalau kita tidak bisa memberi nilai. Nah, persoalan nilai ini lepas dari pikiran kebanyakan orang. Tujuan yang jelas, nilai itu kebanyakan lepas dari pikiran banyak orang. Makanya mengapa orang itu kok sibuk kerja terus? Karena dalam mindsetnya, dalam pikirannya, bahwa dengan kerja keras itu ia akan memperoleh materi. Itu dalam pikirannya. Padahal tidak setiap kerja keras itu menjadikan orang itu kaya. Kalau kita pikir kerja keras itu, bayangkan saja karyawan, kuli, itu kan mati-matian kerja kerasnya. Tapi kalau dihitung dari hasilnya, maka ia pasti hanya mengacu pada UMR, gaji standar. Misalnya di Lamongan ini gajinya 2.800.000 misalnya, masuk 26 hari, itu sampai kira-kira paling hanya di sekitaran angka 1 jamnya itu hanya angka 13.000. Atau kalau lebih dari situ, misalnya 3 juta sedikit, 1 jamnya dinilai 15.000. Nah, kalau mendasarkan ini, maka pikiran orang umum itu akan mengacu pada kerja itu.
Berarti apa? Dalam pikirannya kalau pingin dapat tambahan, dapat pendapatan yang lebih, maka pasti ia akan menambah jam kerja. Diwangi lembur atau diwangi nggarap serabutan kerja yang lain demi mendapatkan tambahan uang. Padahal kerja keras itu tidak akan pernah bisa mendatangkan materi banyak. Itu harus sampai eling-eling. Sampai kapanpun kerja keras yang hanya menggunakan fisik itu tidak akan bisa mendatangkan materi banyak. Nanti contoh-contohnya akan saya perjelas pada sampean. Sampean akan bisa melihat diri sampean sendiri. Jadi tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Hitungan sak mono. Kalau ingin tambah, ya berarti tambah soro, nambah jam kerja. Hanya itu upayanya. Makanya kerja itu harus bagaimana kerja kita itu bisa di samping kerja keras harus bisa memberi nilai pada apa yang kita kerjakan atau apa yang kita punyai atau apa yang kita dapatkan. Mengapa demikian? Kita harus melihat bahwa perbedaan orang kaya itu dilihat kaya bukan karena orang itu lebih sibuk bekerja. Kita menilai-nilai. Orang kaya itu bukan karena ia lebih sibuk bekerja daripada orang lain. Jadi tapi orang kaya itu adalah orang yang tahu bagaimana cara memberi nilai pada setiap waktu dan hidupnya. Tak ulangi mana? Jadi orang kaya itu bukan orang yang lebih sibuk bekerja, tapi orang kaya itu adalah orang yang bisa memberi nilai pada kerjanya, pada waktunya dan pada hidupnya. Itu letaknya orang kaya. Kalau sudah bisa memberi nilai, maka pasti ia akan kaya. Kalau kita sudah belajar ini, bahwa kerja keras itu harus bisa menghasilkan dan hasil kita harus bisa kita kasih nilai. Di dalamnya harus ada nilai. Kalau tidak bisa memberi nilai, tidak ada gunanya. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, maka kita tidak boleh berpikir angka. Tidak boleh membandingkan, wah gajiku aku tak udah gak iso tasawuri, gak iso kawanti aku kalau sampean wong pendapat aku titik. Kalau sudah berangkat pada nilai itu jangan berpikir angka. Jangan berpikir besar kecilnya pendapatan. Karena kalau pendapatan itu meskipun besar, tapi kalau tidak bisa memberi nilai, maka tidak ada gunanya. Nah, itu yang gak patek disadari banyak orang. Mengapa orang kok tidak sadar seperti itu? Gak patek ndelok rahasia dirinya sendiri. Jadi bukan karena ia punya gaji banyak, ia punya penghasilan banyak, itu wes gak ono gunane. Kapan wong belajar rohani, kapan orang itu punya mindset lebih, maka ia tidak akan pernah berpikir itu. Mulai sekarang jangan berpikir tentang besar sedikitnya pendapatan, tapi bagaimana kita berusaha untuk cerdas memberi nilai pada apa yang kita dapat. Dalam hari ini misalnya uang, bagaimana kita bisa cerdas memberi nilai pada uang itu agar tumbuh, bergerak dan manfaat. Jadi kata kuncinya ndok ngono gak udah. Bukan karena gaji aku oleh 100, aku oleh 200, aku oleh 1 juta, itu gak penting. Apa gunanya ndewek oleh penghasilan 1 juta tapi kapan gak iso memberi nilai? Padahal nilai itu sesuatu yang
penting. Apa-apa itu dihargai, apa-apa itu bisa bermanfaat, apa-apa itu bisa bergerak kan karena nilainya. Nanti hikam itu akan menjelaskan seperti itu. Jadi percuma sesuatu kalau tidak ada, kalau nilainya sudah hilang. Jadi 1 juta itu akan kalah dengan 100 kalau 1 juta itu di tangan orang yang tidak bisa memberi nilai, 100 di tangan orang yang bisa memberi nilai. Maka tujuan sampean itu aja kerja ae. Tapi bagaimana kita secara cerdas memberi nilai pada apa-apa yang ada di sekitar kita. Dalam konteks ini adalah uang yang kita dapat. Kalau itu bisa, kita akan punya potensi untuk menjadi orang kaya.